Halo teman-teman, berjumpa lagi dalam perjalanan saya kali ini, di mana posisi saya sekarang berada di jalur sebelum masuk menuju ke Cangar, tepatnya berada di Kecamatan Pacet. Ya, jikalau beberapa hari yang lalu saya sempat repot mengerjakan sebuah proyek, sekarang saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua, proyek itu adalah sebuah motor. Ya, jadi motor ini adalah motor smash yang merupakan hasil karya tangan sendiri ya. Bisa dibilang motor ini merupakan motor hasil restorasi dengan sedikit beberapa tambahan modifikasi dari saya. Oke teman-teman, kita langsung masuk aja ke dalam inti videonya. Selamat menonton dan semoga bisa menghibur kalian semua. Sebentar lagi mau sampai Cangar ya, ini tepatnya berada di bundaran Pacet nih kalau kita lurus dikit. Nah sekarang ini saya pakai motor smash teman-teman. Jadi selama ini saya nggak upload video itu karena saya lagi mengerjakan project motor ini nih. Jadi semuanya ini saya kerjakan sendiri teman-teman. Dan sekarang saya mengujinya di Cangar ya. Sekarang ini hari Senin jam 2:30 ya, tanggal 11 Agustus tahun 2025 nih. Mantap. Jadi motor smash ini merupakan hasil mahakarya restorasi yang saya kerjakan selama kurang lebih sekitar hampir 3 minggu ya teman-teman, karena semua spare partnya ini online semua ya. Jadi ya memang motornya saya buat seperti ini ya, semi trail, dan memang motor ini saya pergunakan untuk menanjak ya teman-teman, untuk touring. Jadi selain NMAX, saya juga bisa pakai motor ini untuk jalan-jalan atau touring jarak jauh mungkin ya, sambil nanjak ke pegunungan-pegunungan. Jadi ceritanya motor ini tuh saya pengen motor trail tapi nggak keturutan, jadi akhirnya bangun motor ini nih. Ini yang saya rubah itu pada bagian mesinnya, terutama transmisinya ya, sama saya pakai swing arm yang aluminium, serta untuk gearboxnya saya ini pakai gearbox yang ukuran lebih besar daripada standarnya teman-teman. Untuk gear setnya itu yang depan itu kalau nggak salah 14, yang belakang ini 42. Standarnya itu kalau yang di depan itu aslinya 15 gigi teman-teman, kalau yang belakang ini cuma 36, tapi sekarang dia lebih besar yang belakangnya, yang depan lebih kecil. Terus transmisinya itu giginya juga rasionya saya rubah ya. Jadi harapannya motor ini bisa menanjak teman-teman. Kalau sebelumnya motor smash ini itu jelek banget ya, kalian bisa lihat aja kondisinya seperti ini sebelum direstorasi. Sekarang sudah jauh lebih bagus, lebih baik ya. Ini tadi saya berangkat dari Surabaya teman-teman, dari rumah, dan akhirnya sekarang sampai di sekitar bundaran Pacet ini ya. Ini udah jam 2:30 ya. Jadi bentar lagi kita akan menyusuri jalur Cangar saat dini hari teman-teman, sambil menguji motor ini mampu nanjak beneran apa enggak dia. Oke, sebelum melanjutkan perjalanan kita cek dulu kondisi ban-bannya. Aman ya, tekanan angin nggak ada yang berkurang, sip. Nggak sabar nih, tuh speedometernya aja masih baru, tapi nggak saya konekin sama ban depannya, kabelnya ya, cuman rem aja. Jadi speedometernya, kilometernya masih tetap 0. Oke, ini bisa double starter teman-teman ya. Nah kan. Wow, RPM-nya awal-awal agak tinggi ya. Ini lampu juga saya udah ganti pakai Osram halogen LED tipe T19. Oke, kita langsung lanjut perjalanan ya teman-teman. Oke, mantap nih. Nah ini mungkin suaranya bakal agak berisik dikit. Ini bundaran Pacet nih teman-teman. Bentar saya pasang helm dulu. Oke. Bundaran
Bundaran Pacet jam segini masih rame loh ya. Padahal ini udah jam 2.48, hampir jam 3 pagi. Tuh nih, biasanya kalau malam minggu di sini rame banget. Tapi berhubung ini belok kanan kan ya. Tapi berhubung ini hari Senin ya, jadi orang-orang pada kerja, agak sepi. Ini mantap nih buat ngetes motor nih. Kalau asal ngomong doang mah gampang. Ini remnya dua-duanya rem tromol ya teman-teman. Ini baru pertama kali loh smash dibawa ke Canggar. Biasanya sebelum restorasi itu motor ini nggak pernah pergi jauh sama sekali. Hanya dibawa kerja, pulang gitu doang. Sekarang setelah restorasi dia berani nih melintasi pegunungan. Jadi kita sekaligus melihat kondisi Canggar pada saat dini hari juga ya teman-teman, sekalian sama ngetes motor. Nah ini gigi 2 nih, gigi 3 ding. Gigi 3-nya kuat banget buat nanjak nih, masih enteng ini ya. Tadi saya coba itu gigi 4-nya itu kuat juga buat nanjak. Tapi memang kelemahan di motor ini ya nggak kenceng-kenceng banget. Cuman ya dia mengandalkan akselerasi dan torsinya aja yang lumayan galak dari sebelumnya. Tapi untuk top speednya ya motor ini nggak terlalu kenceng ya teman-teman. Karena saya memang nggak mengejar itu. Tuh lampunya pakai lampu yang warna kuning ya, jadi lebih terang nih kalau untuk kondisi yang seperti ini. Apalagi kalau kabut tuh dia bisa tembus. Wah. Mantap. Kita melintasi Canggar nih. Udah mulai masuk ya teman-teman. Sekarang ini Canggar sudah dibuka 24 jam ya untuk jalurnya. Jadi harusnya kita bisa sampai Kota Batu sih. Nah ini dia. Ini knalpotnya agak berisik, tapi nggak terlalu berisik banget. Kalau dibuat di jalan raya masih oke aja kok ini. Ini ya. Untuk speedometernya ini saya pakai speedometer imitasi ya teman-teman. Terus apa namanya, untuk kabel bodi saya juga ganti semua. Tapi kalau untuk perkabelan saya ori semua nih. Untuk bodi-bodi ini saya juga beli karena sebelumnya itu kondisinya sangat memprihatinkan sih motor ini. Bodinya sudah rontok semua. Sekarang sudah lebih bagus. Kita memasuki jalur Canggar nih. Nah, ini dia tanjakan yang cukup viral ya, karena banyak orang-orang yang remnya blong di sini teman-teman. Nah, ini ya, gigi 2. Wah. Oh ya, ini motor juga saya kopling manual ya. Jadi sebelumnya motor ini kan koplingnya kopling kaki ya, kopling biasa. Sekarang pakai kopling manual nih. Ya. Enteng ya tanjakan kayak tadi itu, gila. Ya memang nggak kenceng ya, soalnya cc-nya standar. Jadi motor ini memang saya nggak overbore, apa namanya, nggak oversize ya. Mesinnya tetap standar 110 cc. Klepnya juga klep standar, noken A standar. Cuman yang beda adalah rasionya aja, rasio giginya lebih pendek dia dan lebih besar. Sama gear setnya untuk roda depan dan belakang itu dari mesin ke roda belakang itu juga beda teman-teman. Ini Canggar jam segini lumayan dingin ya. Suhu terpantau di 25 derajat. Oke, pakai gigi 2.
motor tanpa ke bengkel sama sekali teman-teman, karena semua prosesnya saya kerjakan sendiri di rumah. Wah, enak motor ini. Cuman nafasnya jadi pendek nih motor, tapi nggak apa-apa, yang penting dia kuat nanjak. Ya, gigi 3. Gigi 2 apakah bisa? Gigi 1 ya agak ngoyo dikit ya teman-teman, tapi masih bisa buat nanjak ini. Sambil pelan-pelan menyusuri jalur Cangar saat dini hari ya teman-teman. Ini terbilang cukup nekat sih. Biasanya kalau orang-orang ngetes itu kan pagi ya, pas hari udah terang. Ini saya ngetesnya dini hari cuy, sekalian ngelihat situasi Cangar biar lebih jelas. Karena jalur Cangar ini merupakan jalur yang angker ya teman-teman, kata orang itu. Jalur Cangar ini menghubungkan antara Kabupaten Mojokerto dengan Kota Batu teman-teman. Sebelumnya saya sudah pernah tuh bikin video, waktu itu saya menyusuri jalur ini pada saat tengah malam ya, sekitar jam 12 malam pakai motor NMAX. Videonya bisa kalian tonton aja di sini. Wah, asik ya. Ini nanjak loh teman-teman. Tapi gigi 2 ini masih kuat ya. Semoga nggak terjadi masalah ya. Karena ini untuk pertama kalinya Smash melewati jalur Cangar. Smash yang sebelumnya hanya dibuat kerja aja, terus sekarang oh ya ini sendi teman-teman. Itu tadi di sebelah kiri ada sendi ya, camping ground. Oh ini tanjakannya lumayan nih. Kalau pakai NMAX ya enak aja ya, karena dia cc-nya kan besar tuh 155. Ini cuman 110. Nah, ini harus pinter-pinter main gas ya. Wah. Unik juga ya rasanya ya. Ini hand gripnya juga saya ganti pakai karet biar lebih empuk nih hand gripnya. Pakai punya RCV. Kalau hand grip lamanya itu udah keras banget, kaku. Ya maklum, motor ini udah dari tahun 2003, waktu saya kecil ya motor ini. Jadi waktu saya itu masih sekolah SD itu, ini sudah ada motor. Sampai sekarang saya udah kerja. Ya tetap setia menemani nih. Wah, jadi tanjakan yang paling tinggi tadi udah kita lewatin. Sekarang tinggal tanjakan yang berkelok-kelok. Harusnya sih oh, mampu ya motor ini. Kalau buat nanjak mungkin enak, cuman kalau buat turunannya tuh yang saya belum tahu. Karena motor ini dua-duanya nggak pakai rem cakram, hanya pakai rem tromol saja. Lampu jauh saya nyalakan. Jadi kondisi Cangar saat ini hari kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Asik sih, kita bisa menyusuri jalur ini lebih pelan ya, nggak perlu ngebut-ngebut. Nah ini di sebelah kanan ini banyak warung-warung yang menjual nasi jagung nih teman-teman. Oh ya, beberapa waktu lalu Cangar itu sempat ditutup ya di pos ini ya, karena ada peristiwa longsor teman-teman, sehingga waktu itu juga menyebabkan kecelakaan kalau nggak salah. Nah, ini tengah hutan ya teman-teman, gelap jalanannya. Tapi untung saja saya pakai lampu yang cukup terang, jadi masih kelihatan ya jelas pemandangannya. Kalau lampunya Smash yang pertama itu kadang dia mati lampunya,
bohlam, terus rangkaian kelistrikannya juga pada nggak bener sudah. Jadi terpaksa saya ganti baru semua nih, semua kabel-kabelnya. Ya. Ya. Gelap banget cuy, sama dingin banget di sini. Aduh. Lampu jauh saya nyalakan terus ya. Oh, jadi kondisi Cangar sekarang seperti ini toh. Ini pemandangannya nggak kelihatan ya karena gelap. Tapi seru juga sih, bisa motoran sampai ke sini pakai motor yang habis direstorasi sendiri. Itu rasanya gimana gitu ya, puas. Oke. Kalau di bagian tengah-tengah gini gelap ya, tapi nanti kalau sudah menjelang sampai Kota Batu itu udah mulai lumayan banyak pemukiman warga teman-teman. Harus hati-hati ya. Ini jalanannya berkelok-kelok di sini dan kelokannya cukup tajam. Banyak pelang-pelang yang bertuliskan bahaya gitu, hati-hati. Jadi memang harus hati-hati sekali di jalur ini ya. Ini kelokannya cukup tanjak, cukup curam, cukup terjal ya tanjakannya maksudnya. Pletat-pletat aku ngomongnya rek. Oke. Ini udaranya sejuk banget nih di sini, seger. Kuping juga agak budek. Ya, turun gigi. Ini nekat sih ini, bener nekat ini. Tapi demi motor ini ya, biar nggak asal ngomong doang, kita buktikan nih motor mampu melewati jalur Cangar yang terkenal ekstrim di Jawa Timur ya. Jadi jalur Cangar ini memang salah satu jalur ekstrim yang terdapat di Jawa Timur, yang termasuk juga yang paling angker katanya. Karena peristiwa-peristiwa aneh-aneh itu sering terjadi di jalur ini teman-teman. Tapi semoga aja kita tidak mendapatkan hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Nah, ini di sebelah kanan ini ada tebing teman-teman. Tebing batu ya, tanah. Nah, ini turunan. Wah, ini tanjak nih. Lumayan, engine brake-nya juga main. Ini kampas koplingnya juga baru ya teman-teman. Saya pakai kampas kopling yang road race punya. Sama pair koplingnya saya pakai pair kopling BRT. Jadi agak gigit ya, tapi tetap empuk. Settingannya koplingnya tetap empuk teman-teman. Saya pakai satu jari aja masih bisa nih. Tuh, satu jari. Sebenarnya pair kopling dari Smash ini cukup enak, cuman waktu itu saya ganti sekalian. Oke, ini agak nanjak lagi ya teman-teman. Seru cuy. Kondisi jalurnya gelap teman-teman. Lampunya lebar ya.
bisa menerangi semua bagian jalan. Pakai osram nih lampunya. Oke, ini harus konsentrasi ya. Oh. Mantap ya. Mungkin videonya ini agak panjang karena untuk mereview jalur Cangar saat dini hari, sekaligus saya juga ngetes kemampuan dari motor ini. Motor hasil rakitan saya. Rakitan sendiri cuy. Ngerakitnya ngelihat tutorial-tutorial yang ada di YouTube tuh. Jadi sekarang itu serba enak ya. Asalkan kunci-kuncinya lengkap aja, pasti bisa ngerjain. Kalau lupa ya tinggal lihat YouTube aja. Banyak kok di situ tutorial bongkar mesin, pasang dan segala macamnya. Ini kira-kira di depan ada apa ya? Ini sepi banget nih teman-teman. Lebih sepi daripada waktu saya tengah malam lewat sini ya. Masih ada temennya waktu itu. Sekarang ini bener-bener sendirian nih. Ini tengah hutan banget nih ya. Ini jalannya kalau yang bagian tengah ini agak rusak ya teman-teman. Ini biasanya kalau pagi banyak banget nih anak-anak motoran yang foto-foto di sekitar sini nih. Sekarang ini kita berada di Jalan Raya Sumber Brantas yang mayoritas di sini dipenuhi dengan pepohonan, dan kondisi jalanan di jalur ini cukup berlubang teman-teman. Tapi biasanya di jalur ini banyak sekali orang-orang yang foto-foto di sini ya, sering dijadikan tempat foto prewed atau foto buat pasangan-pasangan bagi kaula muda. Selain itu, Jalan Sumber Brantas ini juga merupakan lokasi terjadinya peristiwa longsor pada bulan April tahun 2025 lalu yang mengakibatkan jalur Pacet menuju ke arah Kota Batu ataupun sebaliknya ditutup total. Mantap. Ini bensin sudah saya isi penuh kok tadi, jadi aman ya, nggak khawatir kehabisan bahan bakar sih. Ini tikungan teman-teman, tikungan sambil nanjak. Nah, di sebelah kiri itu sebenarnya juga banyak tempat wisata ya, pemandian air panas Pacet. Terus kalau nggak salah nanti di sebelah kanan itu ada air terjun. Air terjun apa saya lupa ya. Air terjun yang ada di Cangar itu loh. Wah, ini tanjakannya lumayan ya, pakai gigi satu. Oh, ini dia jembatannya nih. Mulai kelihatan nih jembatan Cangar nih. Ada dua nih jembatannya, yang sini sama yang sono tuh. Artinya kalau udah sampai jembatan ini sebentar lagi kita sudah memasuki Kota Batu ya teman-teman. Nah ini dia. Nah ini biasanya kalau di tengah-tengah jembatan ini angker, tapi ya beginilah pemandangannya. Coba kita pelan-pelan sambil ambil thumbnail ya. Kayaknya keren banget sih ambil thumbnail di sini. Ini motor nggak ada jagang tengahnya. Ada sih tapi nggak sampai jagang tengahnya. Ini saya mau ambil thumbnail dulu. Mumpung di sini ya, jadi kita bisa puas nih. Sepi, ambil foto-foto. Oke, gokil. Tuh, wih udah mulai pagi nih, udah kelihatan terang ya. Bulannya bagus banget. Bulan purnama cuy.
Ini jembatan yang terkenal angker teman-teman. Sekarang udah jam 3.12 ya, mau jam setengah 4 pagi. Ini kita sepertinya sudah hampir memasuki Kota Batu. Oke, lanjut lagi. Itu ada peringatannya, jalanan menanjak. Kondisi motornya aman ya, aman sentosa cuy. Asik. Gelap juga ya. Tapi kalau kita lihat langit itu kayaknya lebih terang langit deh. Ini yang bikin gelap karena vegetasinya di sini cukup lebat teman-teman, ketutupan sama pohon-pohon ini. Oh, ini ada rumah ini ya, kosong tapi apa itu ya? Ini sepertinya kita sudah memasuki Kota Batu nih teman-teman. Bagian dari Kota Batu nih. Kalau nggak salah di sini ada musola. Ini udah mulai cukup terang ya ini. Ini pemandian air panas Pacet nih di sebelah kiri. Di sini jalannya cukup lebar, enak ya. Sebenarnya bagian paling ekstrim itu yang tadi tuh, yang kita lewatin barusan. Kalau di sini mah biasa ya, sepertinya nggak terlalu ekstrim juga sih. Kalau di masuk Batu ini kondisi jalannya, tanjakannya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu terjal ya. Terus juga udah mulai banyak ketemu bangunan-bangunan ya teman-teman. Ya ini Batu nih. Oke, masuk Bumi Haji ya kita. Asik. Ini jalanannya agak basah ya. Oke. Ini motor kalau buat muat sayur bisa nih, tinggal copot aja bodinya. Spionnya copot, bodi copot, nggak ada lampu, udah jadi motornya ojek-ojek Canger nih. Ya memang inspirasi saya bangun motor ini tuh dari ojek-ojek yang di sekitar Canger ini teman-teman. Tapi karena motor ini saya pakai buat kerja juga, sama pakai ya buat touring ya. Jadi bodinya saya pasang lengkap sama spionnya. Asik. Ini kalau sama ojek-ojek yang di Bromo juga nggak kalah kok ini motor. Ojek-ojek Bromo itu malah motornya motor bebek ya, standar pakai Revo gitu. Tapi ya kuat-kuat aja buat nanjak. Dingin. Ini kabutnya mulai turun teman-teman. Harus hati-hati ya, pandangan terbatas di sini. Sekarang jam 3:16 waktu Indonesia Barat. Dingin. Sampai sini dingin banget, asem. Suhunya 18 derajat cuy. Pantesan. Dingin. Nah, waktu itu saya pakai NMAX ambil thumbnailnya di sekitar sini nih. Ini pemandangannya bagus nih. Kalau pagi itu lebih jelas ya pemandangannya. Di sebelah kiri ini ada gunung Welirang ya, Gunung Arjuna Welirang di sini. Nih. Nggak tahu teman-teman kelihatan apa enggak ya. Soalnya ini udah mulai subuh sih. Kalau pandangan mata tuh kelihatan jelas, tapi kalau dari kamera biasanya lebih gelap. Untung saya pakai celana panjang sama pakai sarung tangan ya. Tapi sayangnya saya cuma pakai kaos aja nih sama jaket yang cukup tipis. Ya ini dibantu sama tas ransel sih. Saya taruh depan biar anginnya itu nggak terlalu masuk ke badan. Sampai sini udah sering kita lihat pemukiman warga ya teman-teman. Nah ini Brakseng nih, kita ngelewati Brakseng tuh tadi.
sepertinya habis hujan ya, soalnya jalannya basah. Wah, ini rame nih. Apa ini ya? Camping ground. Nah, ini kita masuk di mana nih? Desa apa? Saya kurang tahu nih. Yang jelas kita sudah berada di sekitar Bumi Aji ya teman-teman. Ini sudah masuk Bumi Aji, Kota Batu ini yang jelas. Kaca helm saya tutup, buka, tutup, buka. Pertama kali cuy pakai motor ini ke Batu, lewat Canger lagi. Ternyata mampu dia. Dia mampu cuy. Si semester lahir kembali. Terlalu jauh beloknya. Nah, ini ada masjid yang cukup besar teman-teman. Masjid apa ini ya? Kalau sudah sampai sini udah cukup tenang saya. Tapi sepi banget, orang-orang pada tidur ya jam segini. Apa ini? Kaki langit. Kita tinggal melanjutkan perjalanan aja sampai alun-alun Kota Batu nih teman-teman. Udah nggak jauh sih sebenarnya dari sini. Mungkin ya kurang lebih sekitar setengah jam lagi lah kita bakal sampai alun-alunnya. Kalau alun-alun Kota Batu sih dia nggak ada tutupnya ya, buka terus 24 jam. Pasti ada aja yang jualan, ada aja yang nongkrong. Nah, ini biasanya di sebelah kiri kanan tuh banyak banget yang jualan stroberi teman-teman. Wah, ini ada pemandangan cityscapes teman-teman, keren sekali ya. Di depan tuh cityscapes-nya bagus banget. Ini di sini lebih kelihatan nih cityscapes-nya. Tuh keren. Bentar, kita hati-hati ya, kita agak nganan sedikit. Tuh, gokil. Tuh ya, cityscapes dari pemandangan Kota Batu atau Malang ya itu ya, di sono itu. Motor aman cuy, enak. Yuk kita lanjut lagi. Luar biasa sih pemandangan di Canger ini. Meskipun malam hari kita bisa kelihatan cityscapes yang keren, gokil. Kalau sampai Kota Batu ini dia jalanannya udah terus turun ya, tapi turunannya landai, lebih banyak kelok-keloknya. Orangnya tadi terlalu ngiri dia. Terlalu nganan, bahaya. Nah, kalau
pagi di sini kelihatan banyak tanaman sayur teman-teman di sebelah kiri dan kanan ini ya. Terus ini juga ada banyak tempat nongkrong, tempat istirahat. Biasanya kalau makanan-makanan di sekitar sini tuh bakso, pangsit, tapi lebih banyak bakso sih. Ya, pelan-pelan. Ini pakai bantril jadi harus hati-hati ya. Gripnya kurang kalau pakai bantril ini. Sejauh ini yang ke arah Kota Batu cuman saya nih. Rata-rata orang tadi berangkat dari arah Kota Batu. Kabut udah mulai turun. Asik. Ini kalau motor bisa ngomong, dia pertama kalinya dia lewat sini setelah 23 tahun. Motor akhirnya dia lewat jalur Canger. By the way, ini saya pakai kamera DJI Osmo Action 5 Pro ya, yang terkenal badak, baterainya awet. Ini harus cepet-cepet beli kopi sebelum ngantuk. Ini rencananya saya mau istirahat bentar di Kota Batu teman-teman. Istirahat sambil mejamin mata sedikit, baru setelah itu kita pulang. Nah, ini turunan full ini ya. Harus hati-hati. Oke, mantap ya. Sejauh ini semua berfungsi dengan baik. Pengereman, mesin oke semua. Ban juga oke. Penerangan nyala terus. Dingin. Nah, ini dingin lagi nih di sini, anginnya kenceng mungkin ya. Selamat datang di Kota Batu. Kita sudah sampai nih ya. Mau nyampe maksudnya. Ini kalau dari Kota Batu mau ke arah Mojokerto lewat sini juga bisa, tapi di sini kontur jalanannya menanjak ya. Kalau kita mau ke Kota Batu sekarang menurun. Tapi kalau balik ke sana ke arah Pacet lagi itu menanjak dari sini. Tapi nanti sampai Pacetnya tuh yang turunannya cukup curam ya, ekstrim. Nggak tahu nanti saya mau balik lewat situ atau mau lewat jalan biasa lagi. Nanti aja dipikir pas waktu istirahat aja deh. Kalau sekarang mah pikirannya fokus ke tempat nongkrong, merem-merem bentar. Tuh, karena udah ngantuk matanya ini. Nah ini dia. Ini
ada petunjuk jalan teman-teman. Desa Bulukerto belok kiri, Gunung Pucung warna wisata belok kanan semua. Belok kiri ding. Astaga. Udah ngantuk ini jadi ngelantur ngomongnya. Belok kiri. Oke, kita segera belok kiri ya teman-teman. Kalau lurus tuh nggak bisa satu arah dia. Nah ini Kota Batu ya, ini pusatnya nih. Ada penginapan Red Doors. Ini pusat Kota Batu teman-teman. Ini alun-alun, tinggal muter ini aja, bentar lagi nyampe nih. Dikit lagi. Belok kanan. Nah, ini dia. Nah, ini alun-alun Kota Batu udah nyampe kan? Oke, kita tinggal cari putar balik. Tuh banyak yang nongkrong di situ, asik tuh kayaknya. Kita ya nggak bisa nerabas ini ya, jadi kita harus cari putar balik teman-teman. Lurus kanan, terus kanan lagi. Nih kita sudah masuk Kota Batu. Akhirnya untuk pertama kalinya Smash sampai di Kota Batu. Nah ini dia kanan lagi. Oke. Wih, banyak tempat nongkrong yang tutup ya. Ya wajar sih, udah jam segini juga. Tapi kalau di sekitar sini, oh ini ada yang buka kok. Tutup sih. Tutup cuy. Nah, kayaknya nongkrong di mana ya kita ya? Di sini aja deh. Warung susu ini aja deh. Oke. Kita berhenti di sini aja teman-teman. Oke, sampai juga cuy. Luar biasa. Mantap. Oke, jadi perjalanan kita sudah sampai di Kota Batu, tepatnya di alun-alun wisata Kota Batu teman-teman. Pakai motor ini ya. Ini saya nongkrong di warung susu. Waktu itu saya juga pernah nongkrong di sini, sekarang nongkrong di sini lagi. Oke teman-teman, setelah kurang lebih sekitar 1 jam perjalanan, kita sudah melalui jalur Cangar saat dini hari. Sekarang ini perjalanan kita sudah sampai di alun-alun Kota Batu. Jadi percobaan naik motor Smash dari Pacet menuju ke Kota Batu bisa dibilang sukses besar ya. Ya kurang lebih seperti itu. Saya rasa videonya cukup sekian sampai di sini, dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini sampai dengan menit akhir. Semoga bisa bermanfaat dan menghibur kalian semua tentang kondisi jalur Cangar dan Kota Batu pada saat dini hari.